Oke, ini se-record. Kita mulai pembelajarannya. Nah, saya ulangin sekali lagi ya. Kita ujian UTS itu, ujian tengah semester itu perkiraan di minggu terakhir bulan 3. Saya lupa tanggal berapa. Kalau nggak salah 25 sampai 31. Nah, tanggal 25 hari apa? Coba lihat. Ada yang mau handphone nggak? Dari tanggal 25 sampai 31 kalau saya nggak salah ya. Nah, ini sebenarnya kita praktikum semua dari slide 11 ini. Dari slide 11 ini sampai slide 35 ini kita praktikum semua. Nah, untuk UTS ini adalah bahannya dan simple banget sih sebenarnya. Ini adalah cara-caranya ya. Nah, ini kalau yang seperti gini, kalau misalnya nih tanda panah kanan itu kegunaannya apa sih dalam berpindah antar sel? Nah, ini nanti kita bahas. Terakhir, saya sudah bilang kita sampai di slide 11 dan ini adalah tugasnya. Benar ya, ini adalah tugasnya dibuat di catatan atau di buku tugas. Nah, yang ini semua sudah ngerjain atau belum nih? Kalau yang dari sini semua udah kerjaan atau belum? Oke, ada yang belum, ada yang bilang udah ya. Ini tugasnya gampang banget, benar ya? Gampang banget. Di Google ada, benar ya? Di Google semua ada. Dan bilang jawabannya pendek-pendek, benar ya? Ada yang panjang. Ada yang... Oke, udah ya. Nah, ini kita lanjut materi kita. Nah, ini kemarin kita udah bahas ya, kita mau bahas dulu sekali lagi nih. Kita mau bahas dulu sekali lagi buat yang lain yang pakai laptop. Nah, ini kita praktikum ya. Kita kan udah bahas ya, yang mana sih dimaksud dengan kolom? Oh, di maksudnya ini. Sir, kok nggak ada suara, Sir? Oke, nah ini baru ada ya, tadi jaringannya bermasalah. Nah, saya tanya sekali lagi, di minggu lalu kita ada belajar ya, yang dari atas ke bawah ini disebut sebagai, oke, benar ya, disebut sebagai kolom. Nah, kalau yang ini disebut sebagai, iya, benar ya, baris, diingat ya, boleh diingat. Oke. Jadi nanti boleh diingat kalau misalnya sebuah nih, yang dari kiri ke kanan disebut sebagai apa? Jawabannya adalah baris, yang ini adalah sel, kalau yang ini apa nih? Ayo, ada yang ingat? Jawabannya adalah range ya, range. Nah, ini yang kemarin kita pelajarin. Saya bilang sama kelas 7A sama 7B ya, cara menghitungnya ini kemarin ada yang tahu berapa? Ini ada di kolom berapa saya tanya nih? Ya, dari yang online gimana cara menghitungnya, ada yang tahu? Ini berada di kolom C, benar ya? Ini berada di kolom C. Ada nggak nampak? Oke, saya perbesar. Nih, kamu lihat ya, ini ada A, B, C.
Nah, kolomnya itu ada di kolom C. Nah, terus cara menghitungnya ini gimana? Oke, benar ya. C5 sampai C14. Gampang ya. C5 sampai C14. Saya lupa gimana cara menghitungnya. Lihat, perhatikan. Ini kolomnya dari C. Benar ya. Ini kolomnya dari C dan ini adalah 5. Cara bacanya itu adalah C5, bukan 5C. Oke, cara baca itu adalah C5. Nih, kalau nggak percaya nih. C5 ya, bukan 5C. Terus di ujungnya itu adalah 14. Dan di sini C, berarti C5 sampai C14. Kalau yang ini, ayo, baris berapa sampai baris berapa? Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah F5 sampai J5. Nah, ini juga sama ya. Iya, Berwin benar. Ini juga sama. Cara bacanya itu, lihat, ini dari F sampai J. Kemudian dia ada di baris ke-5. Jadi cara hitungnya F5, G5, H5, I5, J5. Kita persingkat jadi F5 sampai J5. Yang terakhir, range-nya. Nah, ini kemarin yang sulit dihitung ya. Ini berapa sampai berapa nih? Ayo. Oke, yang offline benar, yang online gimana nih? Selain Berwin nih, coba dijawab yuk, dibantu saya. Nih cara bacanya gimana? Yuk, selain Berwin. Yang hadir ada 23, masa tidak mengerti nih? Ya dong, buat Mutiara, Abil, Baby gimana nih? Regin, Safir, dan lain-lain. Cara menghitungnya gimana? Nah, cara menghitungnya itu gampang banget ya. Cukup dilihat dari ujung kiri ini sampai ujung kanan ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat jawabannya adalah dari J12 sampai N20. Oke, sampai situ paham ya? Sampai situ paham? Nah, ini adalah pembelajaran kita di minggu lalu. Kita mereview. Kemudian, ayo, yang angkat tangan, yang pakai laptop, coba dibuka dulu laptopnya. Dibuka Microsoft Excel-nya ya. Oke, ini saya buat gini ya. Nah, ini yang akan kita pelajarin. Kita hari ini mulai fokus masuk ke yang namanya itu adalah praktikum. Mengaktifkan Microsoft Excel. Yang pertama klik tombol start. Yang mana itu tombol start nih? Kalau saya tanya nih, ini layar saya semua, yang mana disebut sebagai tombol start? Oke, minimize semua nih. Katanya pertama kali untuk membuka aplikasi Microsoft Excel, yang pertama kali itu adalah klik tombol start, kemudian all program, Microsoft Office, Microsoft Excel. Di mana tombol klik tombol start-nya? Klik tombol start itu yang mana? Ayo, sebelumnya dari SD udah pernah belajar komputer atau pakai laptop? Udah pernah pegang? Belum pernah juga. Oke. Komputer pernah. Klik tombol start. Yang mana itu tombol start? Yang pakai laptop nih, coba dikasih tahu sama Sony. Masa nggak tahu yang mana itu tombol start? Nah, klik tombol start itu adalah yang ini. Oke, nampak ya? Yang gambarnya seperti jendela ini. Ini adalah tombol startnya. Nggak nampak terlalu kecil. Oke, bentar. Saya pakai perbesar ya. Yang di kiri mana nih? Kiri banyak nih. Ini. Nih, bacanya apa? Oke. Nih, seperbesar ya bagi yang nggak kelihatan, mana tahu yang matanya sepi, buram. Nah,
Yang ini adalah klik tombol start, nampak ya, kelihatan semua ya, klik tombol start. Nah, ini adalah program-program yang ada di laptop kita, yang ada di laptop saya, mau termasuk game yang ada di dalam laptop kamu, apapun ada di dalamnya, dan ini yang disebut juga sebagai all program. Oke, ini adalah all program, ini yang paling sering saya buka, most used, dan dari A sampai Z, itu semua ada, oke, D, E. Nah, katanya adalah setelah kita klik start all program, masuk ke Microsoft Office. Microsoft Office depannya adalah M, benar ya? Microsoft Office masuk depannya adalah M, JKLM. Nah, kita cari aja yang namanya adalah Microsoft Office nih. Setelah masuk, baru kita klik Microsoft Excel-nya. Gampang banget dia buat ngebukanya ya. Ini adalah cara sulitnya. Cara gampangnya gimana saya? Tinggal kamu ketik aja sih di sini sebenarnya. Excel dia bakalan keluar jika memang ada aplikasinya atau di bagian sini. Nah, sampai di sini paham tidak nih bagaimana cara untuk membuka, mengaktifkan Microsoft Excel? Paham atau tidak nih? Yang pakai laptop sudah dipraktikumkan ada atau tidak nih? Ada ya. Kalau Mutiara gimana nih Mutiara? Udah dibuka belum aplikasinya? Ya, dijawab nih, jangan bengong. Sudah, Sir. Udah ya. Berarti ini nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah untuk masa pembukaannya. Oke. Jadi nanti saya ingatin kalau misalnya saya tanya nih, klik tombol start yang mana itu tombol start, kamu harus tahu. Letaknya di pojok kiri ini gambarnya seperti jendela. Oke, ini adalah untuk Windows 10 ya, Windows 10, Windows 11 sama aja. Nah, sekarang kita masuk membuat lembar kerja baru. Membuat lembar kerja baru itu adalah klik tab File, New. Nah, saya harus bagi layar gini ya, biar kelihatan semua ya. Ribet sendiri. Saya mau tanya nih, tab File itu yang mana nih? Coba yang dari online boleh dicoret nggak, dibantu saja. Yang pertama katanya adalah klik tab File. Yang mana itu tab File? Nih, saya perbesar nih. Tab File itu yang mana nih? Oke, benar ya. Tab File itu maksudnya adalah menu file dan letaknya itu adalah di sini. Oke, ini adalah tab atau menunya. Dan ingat juga, menunya ini tidak bakalan berganti-ganti dan selalu berada di sini saja. Karena memang sudah terprogram, dia dibuat di bagian sini. Nah, cara untuk membukanya, klik File, ini, File ya, kemudian New, arti New dalam bahasa Indonesia apa? Baru, benar ya, New, kemudian kita klik Blank Workbook, ini berarti workbooknya kosong dan ini adalah tampilannya. Oke, itu adalah langkah kerjanya, gampang banget ya, sekali lagi saya bilang, File, New, Blank Workbook. Oke, sampai sini paham? Nah, dari yang kedua ini saya pengen dulu yang pakai laptop nih, coba dipraktekin dulu yuk, saya pengen baby. Halo, kedengaran suara saya nih baby? Ya, coba kamu yang share screen yuk. Kita udah belajar dua hal, cara membukanya, kemudian cara membuat baru. Boleh dipraktekin? Ayo. Coba dipraktekin dulu nih. Michelle Catalina pakai laptop enggak? Enggak, Sir. Enggak, oke. Oke, coba di close dulu tuh Microsoft Excel-nya, di close dulu tuh baby. Di close, ditutup, ditutup. Ditutup aplikasinya. Ya. Gak usah, don't save aja.
Nah, oke. Dibuat screen dong, share screen, kemudian screen. Jangan Microsoft Excel. Share screen, kemudian screen. Biar senampak layarnya apa sih yang kamu buka saat ini. Berani nggak nih? Kemarin kepergok ya anak SD kelas 6 saya suruh gitu, dia sambil dengar lagu nih, sambil praktikum. Nah ya. Nah, jadi di sini kalau share screen, nah oke. Ini adalah tampilan layarnya. Nah, cara membukanya itu yang pertama benar ya, cara cepatnya itu adalah di bagian sini kalau punya si baby itu udah Windows 11 ya, ini ada Excel-nya. Nah, biasanya kalau orang membuka itu langsung dari layarnya, sama seperti kita pakai handphone. Kalau di handphone kita semua aplikasinya ada di layar nggak? Ada ya. Nah, cara yang lain gimana tadi baby yang saya bilang klik start, benar ya? Klik start, ya. Kemudian dari programnya itu all aplikasi yang ini, yang saya coret ada. Yang all aplikasi yang ini. Iya, diklik. All apps-nya diklik. Nah, itu adalah tampilan programnya. Coba lari ke M. Cari M. Ini kan ABC. Oke, cari M. Scroll ke bawah. Iya, LM. Nah, itu ada Microsoft Office. Nampak ya? Ada Microsoft Office, diklik. Oke, diklik. Iya, diklik. Nah, itu ada cari Microsoft Excel. Langsung muncul ada Microsoft Excel-nya. Oke, sampai di sini paham ya? Yuk dibuka yuk dibuka Microsoft Excel-nya. Punya kamu ada dua ya Microsoft Excel-nya ya, 2010 dengan 2016 ya. Ya, coba Microsoft Excel-nya itu kamu close aja lagi. Kamu close lagi aplikasinya. Kamu close, kamu tutup lagi aplikasinya ya. Kemudian buka yang dari ini, yang saya coret ini di desktop. Iya, diklik aja itu ya. Nah, punyanya temennya ada dua Microsoft Excel-nya, 2019 sama 2010 ya. Kemudian blank workbook. Nah, diklik aja, iya. Sampai di sini paham? Yang teori doang, yang nggak pakai handphone, paham ya? Oke, kita lanjut. Thank you ya buat baby ya. Kamu end dulu ya, end share screen. Oke, bukan di close. Ini maksudnya saya share screen ya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut materinya. Kita lanjut materinya. Nah, setelah kita membuka, kita akan belajar yang namanya itu adalah membuka lembar kerja. Nah, kalau untuk membuka lembar kerja ini maksudnya adalah data yang sudah kita simpan. Nih, data yang sudah kita simpan, kita akan buka kembali. Untuk membukanya ini sebenarnya gampang banget ya. Sama juga caranya. Yang pertama, kita klik file, kemudian open. Ini file. Kemudian kita klik open. Ini file, open, kemudian browse. Nah, baru di bagian browse ini kamu cari deh Microsoft Excel-nya data apa yang ingin kamu cari di dalamnya. Hanya seperti begitu saja. Oke. Seperti contoh nih, di bagian mana kamu simpan. Contohnya ada desktop, kamu klik Microsoft Excel, atau data-data yang ada di bagian ini semua. Nah, kamu boleh klik dan langsung akan terbuka. Oke, kayaknya pelajarannya terlalu boring ya, terlalu membosankan karena gampang-gampang banget. Ini menyimpan lembar
Sir, termute, sir. Oke, sorry, saya termute ya. Nah, ini adalah bahan kita ya. Materi kita untuk UTS ini kita kan baru belajar yang namanya Microsoft Excel. Sebenarnya ini adalah bahan praktek ya. Dan banyak banget yang hanya melihatnya. Banyak banget yang hanya melihatnya tanpa mempraktekinnya. Nah, untuk di bagian ini saya lewatin ya, karena ini gampang banget membuka lembar kerja, menyimpan lembar kerjanya gimana. Kita tahu arti save itu adalah menyimpan, kemudian kita akan belajar memberi nama lembar kerja. Seperti contoh nih. Seperti contoh di sini baru kita mulai ya, saya lewatin tadi. Nah, kalau kamu perhatikan, mau yang praktikum atau tidak, nah, kemarin kita kan udah belajar nih, barisnya ini sampai berapa sih, apakah memang sampai 23 saja, atau cuma sampai J saja? Kemarin kita udah belajar ya, cara untuk membukanya itu adalah gimana nih? CTRL, kemudian tanda panah kanan atau CTRL tanda panah bawah. Nah, kalau kita klik kanan sama bawah begini jadinya. Oke, ini cuma sampai 23, saya klik kontrol plus tanda panah bawah. Dia akan lari ke 1.048.576. Ini ke kanan sampai di XFD. Nah, sekarang kita belajar nih. Kalau kamu perhatikan di sini kita akan belajar yang namanya memberi nama lembar kerja. Lembar kerja itu yang mana sih, Sa? Lembar kerja itu adalah ini. Nampak ya? Di sini namanya adalah sheet 1. Di sini namanya adalah sheet 1. Di sini kita akan mengganti lembaran kerjanya. Seperti contoh, ini kita masukin datanya dulu. Contohnya itu adalah nama murid di kelas 7A. Nah, jadi di sini ada A, B, C, D, E. Nah, terus gimana cara untuk menggantinya jika misalnya ada banyak lembar kerjanya? Yaitu yang pertama, klik kanan mouse pada lembar kerja. Untuk di sini semua tahu nggak yang mana klik kanan, mana klik kiri? Klik kanan atau klik kiri, semuanya sudah tahu yang mana? Oke, bagi yang nggak tahu kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Nah, ini adalah gambar mouse. Bagi yang masih belum paham, kita pelan-pelan belajar dulu ya. Yang sudah pernah pakai laptop atau komputer, boleh diperhatikan saja. Nah, bentuk mouse itu sekarang udah ada dua, yang Bluetooth sama yang pakai kabel. Nah, ini yang Bluetooth ya. Kita ambil gambarnya yang paling cocok yang ini aja ya kayaknya ya. Nah, dari gambarnya ini, yang mana klik kanan, mana klik kiri, ada yang tahu? Oke, gambarnya hitam ya, nggak nampak banget ya. Ya, yang biru ini. Yang mana klik kiri, yang mana klik kanan? Yang kanan yang Ini. Ya, yang kiri yang disebelahi. Oke, ada nggak namanya klik tengah? Itu. Ada nggak namanya klik tengah? Nggak ada. Oke, yang ini bukan klik tengah ya namanya. Ini untuk rolling. Ini namanya rolling atau scrolling, hanya untuk menggeser seperti begini. Oke, semuanya paham ya? Kalau saya buat di sini, ini namanya adalah K. Kanan ya, ini kanan. Ini kiri. Jadi kalau saya bilang yang mana klik kiri, berarti yang sebelah kirinya ini. Yang sebelah kirinya ini adalah klik kiri, ini adalah klik kanan. Oke, sampai sini paham ya? Oke.
Jadi yang pertama kita lanjutin lagi, klik kanan mouse pada kerja sheet 1. Nah ini ada sheet 1 dan benar nggak dari yang praktikum online namanya adalah sheet 1, benar atau salah? Benar ya? Semuanya sheet 1 ya, cara mengubahnya itu adalah klik kanan, kemudian toilet. Oke, kita klik. Oke, saya hapus dulu. Klik kanan, rename atau mengubah nama, baru di sini kita ubah namanya. Contohnya 7A. Oke, kemudian enter, maka dia akan otomatis berubah. Begitu adalah cara mengubah sheet-nya. Cukup klik kanan pada sheet-nya, kemudian rename, baru di sini kita bisa mengubahnya 7A atau tik, terserah kamu mau buat gimana. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, kalau gitu kita mau bahas dulu nih soal tugasnya ya. Kita mau bahas dulu soal tugasnya. Ini waktu kita ada 10 menit lagi. Terlalu banyak praktikum, kayaknya kurang cocok nih. Nah, saya berikan tugas di minggu lalu, dan hari ini terakhir dikumpul. Hari ini terakhir dikumpul, biar saya periksa dulu. Yang mengumpulkan tugas sudah 30, dan sisanya 15 orang belum mengumpulkan. Jumlah murid di kelas 7A itu ada 45 ya? Sampai ya? 42 ya? Berarti ada 2 orang yang akunnya 2 ya? Atau 3 orang? Nih, yang belum mengumpulkan, saya panggil dulu ya. Ada Aldric, Carol, Jackson, oke, Jessica Jane 2 ya, berarti ada 1. Kin Kevin, oke, memang ada 2-nya ya? Oke, tambah-tambah nama ya. Laurin, Mutiara, Nathanael, Rafa, Regin, Rido, Stephen, Valencia. Oke, ini capsek kita ya. Nah, tugasnya itu rata-rata pasti sama jawabannya ya. Rata-rata sama jawabannya, dan saya tanya berapa soalnya kemarin saya suruh? 15 ya, benar. Di foto ada 15 fungsinya. Dan yang sudah kamu buat ini jangan hilang. Karena sebagai catatan tambahan kamu sendiri. Seperti yang saya bilang. Ini jangan hilang karena sebagai catatan kamu sendiri ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba saya tanya, toolbar itu maksudnya ngapain? Nah, kumpulan perintah dalam bentuk icon. Kolom itu bagian dari worksheet. Oke. Nah, ini ya tugasnya ya. Dan sebenarnya semuanya rata-rata benar ya. Karena jawabannya sama semua. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain nggak nih? Nggak ada ya? Semuanya udah paham ya? Ini Aldric belum kerjain. Yang ada di sini tolong dikerjain ya. Nah, ini saya udah bilang nih. Saya bilang kerjain dalam foto tegak lurus. Foto dengan jelas tegak lurus, dia fotonya tidur seperti gini nih. Oke, kenapa masih ada aja yang tidak mengerti dari tugasnya, dari peraturan yang saya buat nih? Saya meriksanya bingung sendiri nanti kalau mereng-mereng gini ya. Nah, ini lagi lebih parah nih, astaga. Alis, ada nggak di sini Alis? Tujuannya kenapa nih buat kayak gini nih? Nah, ini ya kebiasaan orang Indonesia setelah mengirim tidak memeriksanya. Main asal kirim-kirim aja.
Gimana? Saya nggak dengar. Gimana? Oh, punya Karisa, kenapa? Biar bikin gurunya bingung. Nah, ini bukan bikin gurunya bingung, bikin kurang kerjaan nih, bikin nambah kerjaan nih. Nah, oke. Dari beberapa yang saya periksa, yang paling lengkap itu punyanya Ani ya. Punyanya Ani, di sini dia menjelaskan kan size button nih, ada size button untuk ini, ada save, undo redo, dan lain sebagainya ya. Berarti si Ani dapat langsung websitenya ya, langsung dapat websitenya ya. Padahal di sini sebenarnya udah saya kasih bocoran nih, kalau kamu lihat, dari gambarnya ini sengaja saya kasih yang seperti gini, ada nama websitenya. Kalau kamu jelas, ini nama websitenya. Oke, kamu tinggal cari websitenya, kemudian kamu cari tentang Excel. Maka langsung keluar jawabannya. Nah, dan pasti semua nggak ada yang melihat ya. Rata-rata matanya sepi semua nih. Oke, nah ini sengaja saya kasih agak sedikit bocorannya. Sengaja dikasih gini biar kamu langsung lihat websitenya karena gambarnya sambil dari website ini ya. Dan punya Ani yang benar nih. Ini jawabannya semua. Gimana? Ya, memang gambarnya dari Google dong, so pilih nih. Nah ini Ani beneran ya dapat nilai, wow, semua niat banget. Emang ketemu sama persisan, nah benar ya. Dan beneran semua ditulis si Ani nih. Saya tanya seharusnya scroll bar itu kegunaannya apa sih? Nah, si Ani menjelaskan scroll bar vertikal itu apa, horizontal itu apa nih. Oke. Tapi bukan sebilang yang lain itu salah jawabannya ya, tapi yang sebilang itu punya Ani yang paling lengkap. Dan kalau lengkap kayak gitu kan nggak mungkin saya kasih nilai rendah ya. Nah, rata-rata jawabannya hanya segini ya. Sebenarnya ini udah benar. Tapi yang punya si Ani di atas benarnya lagi nih. Tapi ada yang panjang banget, ya memang gitu jawabannya. Saya sengaja kasih kayak gitu panjang-panjang, alasannya segeram sendiri sama murid zaman sekarang ya. Dikasih yang gampang, tidak dikerjain. Oke, nah ini se-record dulu. Yang hadir ada 23 di online. Yang offline 7, 30 ya. Berarti ada 12 orang yang nggak masuk. Kalau pakai Docs enak sah, tinggal copy paste ya salahin temannya dong. Kenapa nggak ngerjain tugas? Alasannya tidak mengerti gimana cara memakai Google Docs. Padahal saya udah ajarin sampai keluar-keluar keringat nih. Oke, kamunya bisa, temannya yang nggak ngumpul, alasannya di chat sampai mamanya chat. Anak saya nggak ngerti gimana cara pakainya. Nah, saya nggak ngerti antara lupa atau nggak pernah ikut Zoom. Tidak ikut Zoom pun adanya materinya sebuah rekaman layarnya masukin ke Google Classroom. Oke, yang lain yang belum kerjain saya tunggu hari ini. Kalau lewat berarti saya kurangi nilainya ya, karena waktunya seminggu. Jamnya sampai jam 12 malam. Saya sampai jam 12 malam pun masih belum tidur kok. Oke. Nah, sampai sini kita jumpa di minggu depan dan bye-bye.